Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu, selamat malam dan selamat datang pada Forum Metamind edisi Februari tahun 2023. Forum Metamind ini merupakan acara rutin dari Metamind di mana diadakan setiap bulan pada hari Rabu minggu ketiga. Jadi ingatnya adalah hari ketiga minggu ketiga. Hari ketiga dari setiap minggu, jadi Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Dan juga minggu ketiga. Sehingga kalau udah minggu ketiga ingat deh bahwa akan ada acara Forum Metamind. Kecuali bulan depan ya, bulan depan minggu ketiga Metamind cuti dulu karena akan ada acara, kita ada acara di Bali di mana kami mengundang Michael Hall datang untuk memberikan sertifikasi coach profesional Meta Coach. Dan juga Michael Hall, kita akan ada di Bali itu dari tanggal 9 sampai tanggal 19 untuk sertifikasi coach. Setelah itu akan ada sesi metaterapi tanggal 23 sampai 25. Jadi hampir sebulan penuh nanti saya akan ada di Bali sehingga Forum Metamind edisi Maret off dulu, cuti dulu. Ya, dan berkaitan dengan kedatangan Michael Hall nanti, yang mana akan memberikan workshop tentang metaterapi 3 hari, maka hari ini saya sengaja mengisi materi hari ini tentang metaterapi. Biasanya Forum Metamind tuh pembicaranya teman-teman yang dari berbeda bidang ya, dari pernah ada face yoga, pernah ada soal mental health, pernah ada soal keuangan gitu ya. Tapi kali ini spesial kami ingin memperkenalkan tentang metaterapi. Jadi memperkenalkan sekaligus juga mengajak teman-teman siapa tahu ada yang tertarik bisa join ke acara Michael Hall nanti tanggal 23 sampai 25 Maret. Acara ini menarik teman-teman karena selama ini Michael Hall dan seluruh ilmu-ilmu dari neurosemantik selalu membahas tentang coaching, selalu membahas tentang human potential movement, selalu mengajak kita melihat bright side-nya manusia gitu ya. Jadi tidak melihat dark side-nya, tidak lihat tentang luka batinnya, tidak melihat tentang sakit hatinya, tapi tentang bagaimana mengembangkan potensinya, bagaimana supaya performance ditingkatkan. Nah, di masa-masa pandemi itu Michael tuh rajin menulis buku, dan buku yang ditulis akhir tahun lalu, terakhir ya kalau nggak salah ya, itu adalah metaterapi. Kami cukup kaget ya, karena ada tulis buku tentang humor gitu ya, tapi ini kok tentang metaterapi. Nah, ini menjadi satu tanda tanya juga buat saya saat itu. Kok Michael Hall masuk ke terapi ya? Neurosemantik kok bahas soal terapi ya? Ini ngomong soal apa nih gitu kan? Akhirnya pada tanggal 12 November, di mana kami ada acara ISNS Wisdom, jadi acara eksklusif untuk seluruh member dari Neurosemantics International, jadi sedunia ini, kami mendapatkan privilege untuk menonton video dari Michael mengenai metaterapi. Dan ketika saya menonton, ikuti sesi online tersebut, saya mulai melihat bahwa sebenarnya coaching dan terapi itu skillnya sama, fokusnya beda. Benar nggak sih? Saya juga nggak tahu. Tapi skillnya sama, cuman fokusnya beda. Saya bilang saya nggak tahu tuh dalam tanda petik adalah kita ikutan training dulu yuk, baru cari tahu gitu ya. Dan ketika saya nonton, saya melihat bagaimana Michael Hall menjelaskan tentang metaplace. Metaplace itu sesuatu yang sering kita bahas di dalam neurosemantik, yaitu going meta. Nah, ternyata going meta ini bisa berakibat dua. Satu yang membantu kita, ya, tapi satu lagi yang menjadi toksik buat kita gitu loh, yang membuat kita butuh terapi. Satu sisi kita bisa di coaching, satu sisi kita perlu terapi. Dan melihat dari dua sisi yang berbeda, maka saya berpikir ini pasti akan nilai manfaatnya luar biasa, sehingga saya berupaya untuk
minta Michael mengajar di Indonesia. Kebetulan Michael akan datang bulan Maret nanti. Jadi menggeser jadwal cukup banyak karena masuk bulan puasa, hari nyepi gitu ya. Cukup panjang lah upayanya sampai akhirnya akhir Desember baru memutuskan, oke, kita jalan kelas metaterapi. Ini adalah karena idealismenya si Mariani. Siapa sih Mariani gitu ya? Idealisme dia adalah bahwa melihat ilmunya bagus buat coaching, tapi para terapis, para psikolog, para psikoterapis juga perlu melihat ilmu ini dalam rangka membantu mereka dalam menterapi orang-orang. Lalu saya kepikiran, kayaknya bukan psikolog aja deh, kayaknya bukan psikiatri aja deh. Para HR di perusahaan sekarang pun banyak bicara soal mental health, kesehatan mental. Tahun lalu tuh yang paling ramai tentang kesehatan mental. Benar nggak sih teman-teman? Kalau nggak benar ngangguk dong. Jadi saya melihat bahwa ini menjadi isu di tahun lalu, di kantor bahkan di perusahaan itu ada komunitas-komunitas spesial untuk penanganan mental health. Jadi saya lihat bahwa ini penting nih untuk di-sharingkan juga untuk membantu para leaders, para HR person yang sering ketumpuan nih, ada masalah cari HR, ada masalah cari HR. Dan ternyata bukan hanya HR, para leader pun sekarang nih bagaimana nih, tolong Bu Mar, ini tolong coach orang saya dan ini kayaknya dia soal kesehatan mental. Udah belak-belakan sekarang ini, beda dengan dulu. Kalau dulu biasanya adalah tentang leadership, tentang communication. Jarang ada yang bicara soal emosi. Tapi sekarang saya diminta untuk coach para leader, itu adalah tentang emosi, tentang kesehatan mental. Dan saya kaget, segitunya ya gitu. Dan udah mulai mengakui gitu ya. Dan saya sempat ngobrol sih sama teman saya yang di psikiatri. Dan ketika kita saling membandingkan antara mental health di psikiatri gitu ya, dengan mental health yang dibahas di perusahaan, kayaknya gue perlu deh untuk men-sharingkan tentang kesehatan mental berdasarkan apa yang saya lihat dan saya pelajari dari neurosemantics, sehingga akhirnya jadilah acara malam ini dan mudah-mudahan memberikan gambaran bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, itu menjadi pengantar buat kita semua malam ini. Jadi judulnya adalah perkenalan metaterapi untuk kesehatan mental. Selama 1,5 jam, jadi acara kita sampai jam 21.00, jadi sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ada yang bagian Timur, mohon maaf, jadinya tengah malam gitu ya. Kita akan membahas bersama-sama tentang yang namanya metaterapi untuk kesehatan mental. Mudah-mudahan ketika teman-teman sudah mengikuti acara ini punya gambaran. Saya perlu ikut nggak ya kelas ini ya nanti di Bali? Ya, punya gambaran. Dan juga kelas ini adalah tentang bukan untuk mereka yang diterapi, tapi untuk mereka yang menangani orang-orang yang merasa ada kesehatan mental. Jadi hari ini khusus untuk umum, khusus untuk perusahaan-perusahaan. Kita awal Februari lalu kami ada kerjasama dengan PDSKJI, jadi untuk kesehatan jiwa seluruh Indonesia, untuk teman-teman psikiatri, kita juga sudah ngadain online untuk melihat dari sisi kesehatan jiwa beneran dengan dokter-dokter kesehatan jiwa. Nah, hari ini adalah untuk umum. Ya, so bicara soal kesehatan mental, teman-teman familiar dengan kesehatan mental? Sering dengar? Kita mulai aktifkan jari kita, yuk diketik di chat room, yuk biar tahu teman-teman apakah sering mendengar tentang kesehatan mental di tempat kerja masing-masing. Diketik iya atau tidak, silakan teman-teman mulai mendengar. Sering Bu, kata Bu Lia, sering. Waduh, wah. Jadi ternyata memang banyak ya, waduh, mulai mendengar mental health, Bu Lia, sering. Yang lain bagaimana? Seringkah mendengar kata mental health? Gangguan mental? Jarang sih orang bilang soal gangguan mental. Nggak berani, nanti dikira halu gitu ya. Cuman bicara soal kesehatan mental. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Seringkah
Boleh diketik di chat room, ya cuma berapa orang nih, cukup sering. Wah, cukup sering kata Pak Roy, oke. Lalu kata Bu Manda sering gitu. Ayo yang lain bagaimana? Apakah sering mendengar tentang mental health? Yang lagi nyetir jangan ketik ya. Silakan, apakah sering? Nah, kalau tidak chat boleh juga saya dengar pendapatnya. Bagi teman-teman yang ingin sharingkan tentang mental health ini, boleh angkat tangan, reaction, lalu kemudian nanti kalau saya lihat reaksinya silakan untuk bicara langsung juga boleh. Jadi bagi yang mau bertanya, saya sarankan pakai reaction aja ya, kalau ketik di chat suka bablas sama saya. Hari ini lagi nggak ada moderator nih, jadi suka bablas. Dan kalau ada yang mau sharingkan tentang kesehatan mental juga monggo. Mungkin ada 1-2 teman yang mau sharingkan tentang kesehatan mental di tempat kerja, monggo. Dan terima kasih Pak Rigen, silakan. Bagaimana menurut Pak Rigen nih tentang kesehatan mental ini, Pak? Monggo. Baik, terima kasih Bu Mariani. Ini pertama lihat metaterapi, kok ada ya metaterapi, kayak nggak pernah dengar metaterapi gitu. Tapi memang saya tidak tahu Bu, apakah ini terlalu jauh, terlalu tinggi untuk membahas metaterapi, sementara kalau dari kata dasar kan meta Bu di atas, berarti ya, berarti sesuatu hal yang di atas apa di atas terapi. Saya nggak tahu paham bahasa seperti apa. Namun intinya saya berpikir begini Bu, masih ada paradigma di korporat saya, di perusahaan kami, itu kalau orang ke psikiater atau ke psikolog udah dicap ini orang gila. Nggak tahu kalau di tempat lain juga mungkin sama ya. Kalau ada orang pikir, di mana ya psikolog yang bagus ya? Di mana ya psikiater yang bagus ya? Itu udah dianggap, lu ngapain cari psikiater, lu gila apa gitu kan? Udah framingnya sudah langsung, kamu ini orang-orang sakit jiwa gitu loh. Nah, langsung jadi buah bibir dan jadi pembahasan di teman-teman kantor bahwa ada orang yang sedang sakit jiwa di antara kita. Padahal saya pernah baca salah satu survei mengatakan bahwa 1 di antara 5 orang itu emang sudah sakit jiwa gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin metaterapi ini akan mungkin berdampak bagi orang lain ataupun bagi kita sebagai pengguna. Mungkin diawali sadar dulu sih Bu, saya ini sakit jiwa atau enggak gitu. Kadang-kadang kita sendiri mungkin yang di sini ngerasa nggak sakit jiwa, padahal asam lambung yang terlalu banyak tiap hari juga sudah sakit jiwa barangkali. Bisa jadi. Makasih Bu Marani. Bisa jadi ya. Iya, terima kasih Pak Rigen. Thank you. Dan benar Pak Rigen, orang-orang yang mengaku dirinya ke psikiater gitu ya, mengaku ya, karena banyak yang diam-diam juga. Lalu ada yang bilang dia kemarin konseling nih ke psikolog, itu langsung di labeling, wah ini orang nih agak terganggu nih ya kalau nggak bilang halu gitu kan ya. Nah, tapi Pak, yang menarik buat saya, tahun lalu orang merasa bangga tuh ketika dia bilang dia ada mental health. Tahun lalu Pak, saya kaget waktu itu. Jadi saya sebagai coach, saya dapat panggilan untuk gangguan mental Pak. Supaya dikasih cuti barangkali Bu. Nah itu dia. Supaya bisa healing. Ya itu dia Pak. Saya tertarik tuh. Jadi 2 tahun tunggu ya, kita pandemi 2020. 2021 salah seorang senior NLP mengatakan bahwa hasil survei di akhir 2020 mengatakan bahwa mereka yang gangguan mental pasca pandemi, bukan pasca pandemi ya, selama pandemi 1 tahun, waktu itu dikira pasca pandemi, tapi ternyata perpanjang tuh. Selama 2020, mereka yang gangguan mental itu ternyata lebih banyak dari mereka yang gangguan mental habis perang Vietnam. Yang nulis ini adalah orang Amerika. Jadi saya pikir, masa segitunya sih? Ya mungkin itu cuma di Amerika kali ya, perang Vietnam kan orang Amerika toh, jadi yang gangguan mental orang Amerika. Saya pikir begitu. Dan NLP, saya bicara NLP ya, awal mulanya kan dibangun untuk orang-orang yang PTSD, dalam tanda petik untuk terapi. Jadi saya pikir ya udahlah, itu kerjaannya mereka yang diterapi gitu ya. Dan oke lah itu di Amerika. Itu awal 2021 saya dengar itu Pak Rigen. Tapi kemudian di akhir 2021 udah mulai tuh ada isu-isu mental health. 2022 awal saya ditelepon untuk coaching seorang CEO, dan kemudian ini adalah saya bicara dengan orang regional Asia Pasifik yang jelas-jelas mengatakan bahwa tolong coach leader saya di perusahaan, which is adalah pimpinan, yang dikatakan bahwa punya isu di mental health. Saya kaget.
ini kok ngomong ya mental health begitu ya. Dan saya coaching, bukan terapi. Saya pikir begitu. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi di satu perusahaan, itu di beberapa perusahaan, dan secara belak-belakan mereka mengatakan itu udah bukan isu yang pamali, itu udah isu global katanya. Dan rupanya ada satu tentang global eco apa saya lupa namanya, itu di dalamnya salah satunya adalah keseimbangan kesehatan mental, work life balance. Sehingga itu mulai disampaikan dan cukup menarik sih. Jadi nggak tahu nih Pak Regan, mudah-mudahan sekarang ini ketika bicara ke psikiater, psikolog, ini ngomong soal apa gitu ya. Bahkan ada yang ngecap itu Gen Z katanya, yang mode-mode strawberry deh, yang gampang capek katanya gitu. Well, kita lihat aja nanti. Thank you Pak Regan. Thank you. Silakan Pak Sucipto, bagaimana menurut Bapak tentang mental health ini Pak Sucipto? Ya, saya tertarik terutama karena punya anak yang generasi Z yang Ya, gitu Ibu ya. tadi bilang ya, dan dia mengungkapkan sendiri bahwa dia tuh ada masalah mental dengan ngasih video ke saya tentang TikTok gitu, dan itu bikin pusing saya, tapi juga membuat saya tertarik untuk tahu lebih jauh gimana untuk mencegah, sehingga saya lagi bikin sistem yang coba untuk mengidentifikasi hal tersebut. Itu sih yang saya pahami, makanya saya tertarik untuk hadir hari ini. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sucipto. Kita lihat nanti sama-sama ya. Apalagi Pak Sucipto meta coach ya Pak. Jadi ya lebih kurang akan lihat, cuma caranya yang berbeda nanti. Strukturnya sama. Ya, strukturnya sama. Thank you Pak Sucipto. Dan kemudian Pak Indra, silakan Pak Indra. Senang Iya, sekali Pak Indra join malam ini. saya tuh melihatnya begini ya, Ya. yang disebut gangguan mental, gangguan fisik, itu hal yang umum. Kita aja ya, sewaktu-waktu bisa terjadi gangguan fisik, ya, misalnya batuk-batuk, ya. Kemudian mungkin ada permulaan, katakan apalah, ya, pneumonia, ya, walaupun belum parah, kita bisa aja mulai katakan ya ada yang nggak benar dengan ginjal kita pada awal ya. Itu fisik itu diterima seolah-olah hal yang biasa. Kalau ada gangguan fisik, saya kira gangguan mental itu menurut saya biasa. Tidak usah ya, kalau orang ke psikiater dianggap gila atau apa. Itu kalau dia stadiumnya terlalu jauh. Tapi kadang-kadang enggak usah begitu. Saya pernah mengantar seorang kerabat ya. Dia tuh belakangan usianya masih muda, 50. Mulai lupa gitu loh. Itu enggak apa-apa di hipnoterapi. Jadi saya kok enggak melihat seorang yang kena gangguan mental tuh langsung dicap sakit jiwa gitu loh ya. Itu beda. Sakit jiwa sama seperti kita kadang-kadang ada gangguan fisik kan. Seperti kena flu, kok nggak baik-baik, itu juga bisa mental ya. Misalnya orang itu pelupa, itu pelupa tentu dicari sebabnya. Kebetulan saya agak kenal ya, pernah mendalami sedikit-sedikit hipnoterapi ya. Jadi saya nggak menganggap tuh orang yang ke psikolog itu harus orang gila atau apa, nggak usah. Ya pada awal-awal tuh biasa. Malah kalau kita enggak ya itu malah aneh gitu ya. Jadi nanti kalau sudah terlalu jauh ya baru itu, nah itu baru. Jadi saya nggak pernah menganggap orang yang ke hipnoterapi, ke apa itu, apalagi pada awal itu sebagai sesuatu yang menyeramkan gitu loh. Itu satu. Terus kedua, saya ingin bertanya, syarat apa untuk ikut metaterapi yang Michael Hall itu? Apakah harus seorang meta coach atau bebas atau apa? Dan kemudian selama 3 hari itu bentuknya apa? Apa diuji lagi seperti dulu seorang meta coach atau enggak begitu? Baik. Nah itu pengen tahu itu. Terima Karena saya kasih. kan udah berumur ya, jadi tidak terlalu sering gitu. Kalau nggak perlu sekali pergi jauh gitu. Jadi pengen tahu aja gitu. Baik, terima kasih Pak Indra. So,
Saya setuju dengan Pak Indra untuk yang poin nomor 1. Nanti kita akan lihat di sini, Michael akan membagi yang mana butuh terapi beneran sampai ke psikiatri, yang mana hanya konseling aja, dan yang mana bisa kita coaching. Ya, nanti akan ada perbedaan. Nanti saya udah siapkan slide-nya juga. Dan kalau dibilang apa sih kriteria untuk ikut metaterapi, itu terbuka untuk umum tapi bukan untuk user. Untuk user itu artinya saya datang karena saya mau diterapi, bukan. Itu bukan untuk terapi diri sendiri. Tapi untuk mereka yang menterapi orang lain, diutamakan adalah psikolog, psikiater, psikolog, psikoterapis, para konselor, dan juga para leader-leader atau HR yang sering nanganin orang-orang stres di perusahaan. Dan kemudian psikiatri. Psikiatri juga masuk di dalamnya. Maka kami kerjasama dengan psikolog, dengan psikiatri. Untuk psikiatri yang mau ikut, nanti bisa hubungi kami akan hubungkan dengan PDSKJI, dan untuk psikolog kami sedang mengusahakan supaya ada SKP-nya untuk poin-poinnya. Tapi intinya nggak ada kriteria, Pak, dan tidak ada ujiannya, Pak, karena itu seperti APG. 3 hari, ya, dan di dalamnya banyak praktek. Jadi ada praktek-praktek, nanti deh di akhir saya ngasih tahu ya Pak, tapi kita masuk ke ilmunya dulu ya Pak. Thank you Pak. Mudah-mudahan memberikan gambaran sedikit. Dan Bu Yulita, terakhir dengan Bu Yulita kita masuk. Gimana menurut Bu Yulita tentang mental health? Ya, malam Bu Mar. Selamat malam. Saya tadi setuju juga dengan Pak Indra ya. Saya sih bukan psikolog, saya juga bukan awam lah mengenai coaching dan lain-lain ya Bu ya. Cuma di lain pekerjaan saya kan ketemu orang banyak. Nah, jadi kadang-kadang saya cerita-cerita gitu, saya ya sedikit banyak kayak konseling lah ya, mereka konseling gitu. Di gereja juga saya ada sih beberapa yang konseling gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat saya memang yang ke psikiater itu suka dibilang orang gila atau mentalnya ada something wrong gitu. Padahal sebetulnya kalau menurut saya, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman saya ngobrol gitu. Mereka mungkin punya luka di masa lalu, mereka mungkin punya apa ya, punya sesuatu yang mereka nggak bisa lepaskan gitu, atau cara pola asuh yang salah, sehingga menyebabkan mereka berpikirnya itu salah dan mereka itu tidak bisa melepaskan itu, dan itu menjadi beban dan menjadi penyakit lah ya. Betul kata Pak Indra gitu, kalau kita sakit batuk kan kelihatan, oh minum obatnya ini, oh kamu udah sembuhnya kapan kan kelihatan. Tapi kalau soal mental kan nggak kelihatan dan tidak semua orang juga mau terbuka gitu. Nah, itu mungkin kenapa saya tertarik itu karena kadang-kadang saya juga, aduh orang ini kayaknya ada something nih, kok diomongin nggak bisa, kok dia itu nggak bisa berubah, kenapa ya, ada apa ya gitu kan. Terus saya juga sering ngobrol sama temennya anak-anak saya yang adult ya, udah mahasiswa kayak gitu ya, mungkin dari pola asuh dari orang tuanya atau gimana, mereka tuh kayak ada yang cari perhatian berlebih ya, mungkin pacaran berapa kali dan lain-lain, dan mereka suka cerita ke saya tuh kasihan gitu. Jadi ini kok something wrong ya, tapi apa gitu, saya kan bukan psikolog juga ya, jadi saya juga nggak ngerti ya. Saya cuma dengan kapasitas saya sebagai seorang ibu gitu, saya masih tahu gitu ya. Cuma saya juga kasihan gitu. Ini kenapa gitu? Jadi saya pikir kesehatan mental itu bukan cuma sekedar orangnya itu skizofrenia atau apa segala macam, tapi mungkin ada sesuatu yang menjadi beban dia yang nggak bisa dia lepaskan sehingga dia terganggu kehidupannya gitu. Baik, mari kita bahas ya Bu ya. Kita lihat ya Bu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Yulita, dan saya kira banyak teman-teman sini yang setuju juga. Saya juga antara setuju atau enggak gitu ya. Mental health itu memang bermata dua sih. Ada yang benar-benar butuh terapi sampai ke psikiatri, tapi ada juga yang kita mau bahas malam ini. Oke, saya akan share screen untuk teman-teman semua. Kita lihat sama-sama, dan jangan-jangan kita juga mental health ya, kata Pak Rigen ya Pak ya. Kalau lagi stres banget gitu ya Pak ya. Oke, so apa itu kesehatan mental? Nah, saya mencari-cari definisinya. Yang pertama pasti saya googling gitu ya. Saya mencari-cari tentang mental health itu. Dan kemudian saya dapat nih googlingnya. Dan di sini saya ada berikan linknya juga. Mental health ini dari government waktu itu Amerika atau Kanada. Saya lupa, udah lama saya search juga. Apa itu mental health? Mental health itu adalah melibatkan emosional kita.
kesehatan mental ya, psychological kita, dan juga social well-being. Jadi emosi udah pasti ya, jadi labil atau enggak emosinya gitu ya. Yang hati-hati, emosi itu tidak hanya selalu marah-marah loh. Orang-orang yang gampang happy banget, happy all the time juga bingung juga ya. Dan juga adalah psychological. Psychological itu something yang tidak kelihatan. Kalau emosi, wah tertawa atau sedih, galau, itu masih kelihatan. Psychological itu nggak ngomong nggak apa-apa, tapi merasa feeling guilty, stres, merasa aduh dunia ini kok galau banget, nggak kelihatan, tapi secara psikis merasa dunia ini kok memusuhi saya, orang-orang kantor memusuhi saya, kayaknya saya ngomong kok nggak ada yang dengar. Dan hal-hal psikis begini yang kemudian mempengaruhi we feel, think, dan act, termasuk social well-being. Social well-being adalah sampai menarik diri, nggak mau bergaul, atau lebih suka kerja sendiri, karena kalau gue ngomong percuma, gue disalahin melulu. Mendingan gue nggak nanya deh, tapi karena gue perlu nanya, siap-siap nih gue bakal disalahin, dan akhirnya itu terus mendera diri sendiri. Yang mana itu efek mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Jadi orang yang sehat biasanya akan seimbang katanya. Nah, teman-teman coba mikirin dulu, ada nggak yang udah sampai mau ngomong aja nggak berani? Ada juga yang kalau mau ngelakuin sesuatu kayaknya salah nggak ya? Kemudian aduh. Nah, ini kalau merasa salah nggak ya, itu mungkin masih normal ya. Tapi kalau terlalu nggak berani ngapa-ngapain karena takut salah, kita lihat yuk, ya, kita lihat ada di mana nih gitu. Nah, kalau ini dikatakan mental health, maka apa kriteria mereka yang dikatakan kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu allows people to realize their full potential. Bahasanya keren banget sih. Intinya, kalau menurut Michael adalah punya ego strength. Saya tahu saya punya potensi dan sejatuh-jatuhnya saya tetap akan bangkit kembali. Ada orang yang begitu gagal, lalu merasa kiamat sedunia, bakal gagal lagi, dan kemudian meratapi kegagalannya sehingga nggak berani bangkit lagi, dan tidak menyadari potensinya diri sendiri. Meratapi, pernah ketemu teman yang meratapi hanya satu kesalahan, lalu merasa sedunia, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu cope with stress of life. Jadi ketika ada stres itu mampu menanganinya sendiri, ya. Dan ada yang ketika stres langsung nyari alkohol, rokok, gitu ya. Lalu cari teman, hang out sampai malam, lalu ya selalu lari dari kenyataan katanya. Dan kemudian mereka productively work, mampu bekerja secara produktif. Teman-teman pernah ketemu nggak ada rekan kerja yang produktif bekerja, tapi produktif juga mengeluh? Ya, setiap kali kerja mereka mengeluh. Iya kan, gue bilang juga apa, nggak bakal deh. Aduh, memang lu lihat aja nanti. Wah, pokoknya kita baru mau mulai project dia udah lihat hal-hal yang membuat orang keder gitu ya, dan tinggal kita ke bawah atau enggak gitu. Hati-hati, yang dimaksud adalah work productively. Saya suka membedakan antara produktif atau productivity. Orang yang produktif belum tentu produktivitasnya tinggi. Ada orang yang sibuk kerja, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pernah nggak ketemu begitu? Sibuk kerja, tapi tidak menghasilkan. Dalam assessment Identity Compass, saya sering ketemu produktif 100%, productivity minus 118%. Itu saya bilang, ngapain kamu kerja kalau begitu? Kenapa? Sambil kerja, sambil memikirkan hal-hal yang hal-hal yang membuat dia menghambat dirinya sendiri. Saya yakin teman-teman sering ketemu yang hal-hal yang demikian. Jadi sibuk sendiri, tapi nggak produktivitasnya nggak ada gitu. Dan yang berikutnya adalah mampu make meaningful contribution to their communities, dan ini tentang social being. Jadi dia tidak hanya berpikir kerja, tapi bagaimana ada meaningful contribution-nya ke teman-temannya. Dan kita bandingkan juga banyak teman-teman yang menghasut loh, memprovokasi,
Dan ketika dari provokasi berharap mencari teman yang mendukung provokasinya dia, dan kemudian semakin banyak semakin punya komunitas yang begitu deh gitu ya. Dan ketika ada 2 orang, 3 orang, 5 orang, maka valid jadinya apa yang dipikirkan. Padahal yang dipikirkan itu justru adalah toksik. Pernah ketemu yang begitu? Saya ingat itu perkataan Lao Tzu atau Lao Tzu deh, Lao Tzu tulisannya, dia bilang bahwa kalau 1 orang gila berkumpul dengan 10 orang normal, 1 orang itu orang gila katanya. Tapi kalau 1 orang normal berkumpul dengan 10 orang gila, maka yang gila itu siapa? Yang normal itu kan gitu. Nah, sometimes kita tidak menyadari hal itu sehingga membentuk produktif tapi tidak produktivitas gitu ya, dan kemudian tidak cope dengan stress of life-nya, malah meratapi, dan akhirnya kontribusi yang diberikan terhadap komunitas bukanlah meaningful. Nah, keadaan ini kemudian saya kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh neurosemantics. Dan sebelum dijelaskan, lalu saya dari searching Google itu saya dapatkan slide ini. Dari mana sih mulainya gitu ya? Semua itu berawal dari pikiran kita sendiri. Dan saya senang dengan gambar ini. Ketemu secara nggak sengaja, tapi benar-benar kan. Teman-teman coba bandingkan deh. Kerja sesudah di masa pandemi dengan sebelum pandemi lebih enak mana teman-teman? Ketika kita WFH, ketika kita nggak punya pilihan, kita terpaksa WFH. Tapi ketika kita bisa WFO, lebih enak mana WFH atau WFO? Yang saya sadari ketika teman-teman WFH, itu Zoom-nya tidak habis-habisnya. Kalau dalam kerja WFO, kita dari satu meeting ke meeting yang lainnya, kita punya waktu untuk jalan ke ruang meeting, paling tidak begitu. Kita bisa tutup file, kita lepas nafasnya, oke, jalan ke ruang meeting yang berikutnya. Tapi ketika kita online meeting, kita tinggal leave meeting, klik lagi masuk, dan kita bahkan kadang-kadang belum lepas nafas, kita udah ganti lagi. Bahkan ada yang 2 layar sekalian, ada yang 3 layar sekalian, waktu tengah-tengah tahun akhir 2020, kita udah mulai banyak Zoom, dan ketika itu puji Tuhan saya juga dapat panggilan untuk in-house, dan saya menyadari ada orang yang 3 layar. Saya mulai berpikir akan jadi seperti apa ya orang-orang yang 2 layar dan 3 layar ya. Karena apa? Jadi makin pinter, tapi tabsnya terbuka semua. Jadi my brain has too many tabs open, terlalu banyak mikir, terlalu banyak kerjaan yang gantung, dan ini perlu dikerjain, belum lagi urusan ini, belum lagi urusan rumah, belum lagi urusan komunikasi. Kebayang nggak sih teman-teman? Apa yang jadinya kalau terlalu banyak tabs open di dalam diri kita? Pusing? Exhausted, Bu. Exhausted, dan itu secara mental. Dan mungkin secara fisik, aduh gue belum makan, aduh saya dari tadi duduk aja nih pegel gitu. Tapi mental kita capek, lelah psikis. Dan kalau zaman saya dulu, yang dibilang zaman kolonial, ya Pak Indra ya, baby boomer ya Pak ya, mungkin dibilang burnout. Tapi nggak gampang kita burnout. Ya, ketika kita burnout, kita masih kerja, namanya aja burnout. Burnout, tahu kan teman-teman? Burnout itu ibarat korek api, tahu kan korek api? Dibakar sampai habis semua, bentuknya ada hitam, tapi masih tegak korek apinya. Begitu dipetes gitu jadi abu. Kebayang ya? Nah, zaman saya dulu, badan masih gagah gitu ya, kerja terus, tadi dalamnya ada letih, lelah jiwa, begitu sakit, plek. Nah, itu dulu ya. Tapi sekarang dengan kita sibuk begini, tapi yang muncul kok bukan istilah burnout ya, mental health gitu loh. Jadi sebenarnya terlalu banyak dan kurang gerak bisa jadi karena ada psychological juga, secara fisik kita juga membantu. So, semuanya berawal dari pikiran kita sendiri. That's why kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk sedikit ke apa sih yang ada di dalam pikiran kita. MRI, ronsen sih udah pasti nggak keambil deh ya. Kita MRI, CT scan kayaknya kurang deh. Perlu MRI yang sekarang udah berapa slice nih?
Ada teman dokter di sini, MRI sekarang udah berapa slice? 56, 72, gak tahu lagi deh ya. Tapi MRI melihat. Namun secara brain itu beda dengan mind. Kalau brain itu bisa MRI melihat slice dengan slice, karena brain otak kita. Tapi apakah di otak kita akan menjelaskan di mana kita memberi meaning, di mana kita hanya ada letak-letak saja. Makanya dibilang bahwa pisahkan antara otak, brain, dengan mind. Mind itu adalah sebuah konsep berpikir. Nah, kalau bicara soal mind, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain sedikit dengan mainan yang suka saya pakai. Kalau teman-teman alumni pasti sudah tahu. Tapi mari kita lakukan sekali lagi refreshment dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oke? Supaya kita nggak bosan ya. Saya akan matikan video dulu sambil ngecek apa sih yang ada di dalam pikiran kita. Are you ready, teman-teman? Nah, siapkan ketika di chat supaya pada nggak ngantuk sendiri di balik layar. Saya berterima kasih nih teman-teman yang sudah membuka layar dan saya bisa melihat wajah. Jadi saya tahu nih saya bikin ketawa dulu, lagi kelihatan pada ngantuk gitu ya, atau udah lagi seru mau lanjutin gitu. Kalau boleh teman-teman yang baru bergabung, ini wajahku, mana wajahmu teman-teman? Kita lihat yuk. Dan ternyata waktu saya buka chat ada tulisan Pak Regan, kalau sampai suicide berarti udah salah ya Bu? Nah loh, salah apa ya Pak Regan? Kalau boleh tahu, kalau sampai suicide berarti udah salah ya? Yang salah siapa Pak Regan? Maksud tadi gini Bu, tadi kan ada pernyataan bahwa mental health itu ya semua orang mengalami, cuma mungkin sampai kadar-kadar tertentu. Ya. Nah, cuma kalau sudah sampai bunuh diri, nah itu berarti sudah salah, maksudnya begitu Bu. Iya, perlu ke psikiatri gitu ya, psikiater ya. Yes. Iya, betul. Saya kemarin waktu saya ada acara bareng-bareng teman psikiatri, mereka berpesan, Bu Mar, tolong sampaikan dong kalau memang butuh benar-benar ke psikiater, tolong ke psikiater. Jangan ditangani dengan cara yang berbeda. Memang ada level-levelnya, nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih Pak Regan. Dan teman-teman, yuk kita sedikit masuk tentang cara berpikir. Jadi kita masuk dulu yuk tentang cara berpikir. Teman-teman tolong mikirin apel. Nah, itu kesukaan saya tuh. Tolong mikirin apel. Sudah? Dan tolong ketik di chat yang kepikiran apa? Monggo, silakan. Yang kepikiran apa? Silakan. Diketik dong di chat, yang kepikiran apa? Mikirin apel. Wah, ada yang apel Fuji yang manis, ada crunchy manis, warna merah, hijau, image satu apel merah, disebut lagi satu apel gitu ya. Apel warna merah manis, warna merah. Udah gitu doang apelnya. Ya, yang lain pada kemana nih? Ada di mana nih apelnya? Apel merah, ada yang bilang buah apel warna hijau. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, bahwa saya minta mikirin apel, tapi apelnya beda-beda kan ya? So, instruksi yang diminta sama, tapi teman-teman mikirnya beda-beda tuh. Ada apel merah, ada apel hijau, ada yang bulat merah, rasanya segar. Nah, ini ada lagi, merah, pink, manis, segar. Oke, saya mikirin dulu. Apel yang warna pink. Ini salah satu contoh bahwa satu instruksi bisa direspon menurut pemikiran beda-beda tuh. Ada laptop Apple MacBook gitu ya. Ada Apple Crowak, ada Apple yang dipotong-potong. Ya, teman-teman, kalau satu instruksi bisa muncul pikiran yang berbeda-beda, sama aja dong. Kalau ada satu kejadian bisa direspon berbeda-beda. Setuju, teman-teman? Ya, dan yang membedakan respon ini adalah apa? Karena persepsi macam-macam itu tuh. Apakah semua ini salah? Apakah yang menulis ini salah? Merah, pink, apakah mereka salah mengisinya? Setuju kalau ada yang bilang itu salah? Kalau setuju, oh tidak, kata Pak Regan. Pak tadi tidak. Jadi yang salah siapa? Yang salah saya ya. Ngasih instruksi terlalu global katanya. Percayalah, mau kasih
Sedetil apapun, itu selalu ada biasnya. Cuma saya nggak ngasih yang detail-detail, nanti di kelas yang berbeda baru saya ngasih yang detail ya. Tapi di sini saya mau ngasih contoh bahwa instruksi yang sama bisa muncul pemikiran yang berbeda-beda. Dan pemikiran itu tidak pernah salah menurut yang mikir. Menurut yang mikir loh ya. Dan kalau dalam hal ini saya ngaku salah deh karena saya ngasihnya cuma instruksi apel doang. Akan beda kalau saya bilang mikirin satu apel hijau. Nah, teman-teman boleh deh mikirin apel hijau semua. Kita coba ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman tolong pikirin satu apel hijau. Sudah hijau semua? Nah, lalu dari apel hijau tolong ganti jadi apel kuning. Pak Regan langsung, hah? Memangnya ada apel kuning? Kagak mau tahu. Pokoknya apel kuning. Gimana tuh? Yang kepikiran apa? Langsung hijaunya di stabilo jadi kuning gitu Pak Regan? Iya Bu, dikasih warna kuning gitu balik Gitu langsung. ya. Mungkin ada yang langsung mikirin isinya apel yang kuning. Bisa jadi. Jadi apel kuning. Lalu kemudian teman-teman, kita mainan nih, beneran nih, yang ada di balik layar, yuk kita beneran mikirin. Apel kuning tadi kita jadikan apel hitam. Langsung bisa jadi apel hitam? Ya udah deh, kembali lagi jadi apel merah, tapi merahnya merah marun. Bisa? Bisa. So, teman-teman, pernahkah ketemu dengan apel kuning di dunia ini? Belum pernah ya. Tapi otak kita bisa ngada-ngada kan jadi apel kuning. Oh ada, yellow delicious. Ada ya namanya ya. Kulitnya kuning gitu Bu Fiona. Saya malah belum pernah ya. Sorry Bu, namanya golden delicious Bu. Tapi warna kulitnya kuning. Yes. Oke, kebetulan Bu Fiona pernah lihat ya. Saya belum pernah lihat, dan walaupun belum pernah lihat, kita bisa ngada-ngada gitu ya Bu Fiona ya. Wah, saya perlu tarik nih. Just Google. Just Google. Just to check. Oh, baru Google ya. Oke. Nah, poin yang saya mau sampaikan bahwa ketika saya memberikan satu instruksi, teman-teman bisa berpersepsi bebas, suka-suka. Dan itu semua tidak ada salah, karena semua berpikir sesuai dengan pikirannya. Dan ketika saya minta apel kuning, kebetulan ada apel kuning tuh. Bu Sumani bilang di Taiwan ada apel kuning gitu ya. Tapi kita yang belum pernah lihat apel kuning, kita bisa sulap jadi warna kuning. Nggak tahu deh kuningnya kuning yang lemon atau kuning oranye. Poin saya adalah bahwa nomor satu, kita semua merespon kenyataan sesuai dengan persepsi masing-masing. Lalu yang kedua, otak kita juga pintar mengada-ngada. Yang nggak ada jadi ada. Bagi yang nggak pernah lihat apel kuning, bisa aja disulap jadi warna kuning, begitu kan ya. Nah, kalau begitu berarti ada dong fakta-fakta yang kemudian kita sulap nih. Dalam tanda petik ya, kita merekayasa, kita membuatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa loh. Make sense bagi teman-teman? Nah, kalau begitu, bisa jadi ada hal-hal yang biasa-biasa aja, tapi kita bikin jadi heboh. Bisa begitu? Ya, ada hal yang biasa-biasa aja kita bikin drama. Bisa begitu? So, ketika saya bilang mikirin apel, teman-teman mengambil apel merah, lalu ditambahin manis, lalu tambahin seger. Merah itu dasar, tapi ditambahin manis, segar. Itu kan semua adalah kita berpikir dan berpikir lagi toh. Lalu ketika saya ngomong apel kuning, bagi yang tidak pernah lihat apel kuning akan bilang, memangnya ada apel kuning. Otomatis kita mikir, memangnya ada apel kuning. Nggak pernah lihat deh. Ya udah deh, dibikin aja, diwarnain, dan akhirnya kita ngewarnain sendiri kan. So, di sini menjelaskan bahwa otak kita nggak pernah hanya merespon, tapi kita berpikir, dan berpikir lagi. Setuju? Nah, berpikir, lihat nih, tangan saya naik ke atas nih. Ini yang disebut sebagai meta. Dan di neurosemantics, meta adalah ciri khasnya. Meta itu artinya above, and beyond.
Mungkin itu alasannya mengapa Michael Hall mengatakan metaterapi. Wong coach aja kita meta coach kok. NLP practitioner kita meta NLP practitioner ya. Jadi sekarang ada metaterapi. Namun Michael menjelaskan, it's all about insight. Semuanya ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita terapi, yang diterapi adalah meta place kita. Jadi kalau mikirin apelnya nggak salah. Tapi ketika udah mulai mikirin, bercanda nih, masa disuruh mikir apel kuning, nggak ada tuh yang namanya apel kuning. Dan ini yang disebut sebagai meta place. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Kalau teman-teman yang pernah ngikut training neurosemantics, biasanya lebih gampang memahami. Namanya meta. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ngikuti training neurosemantics, selamat datang di neurosemantics, dan sekarang mudah-mudahan sudah mengenal yang namanya meta, yaitu mikir lagi. Oke, sampai di sini? Make sense buat teman-teman? Ya, dan Pak Regan yang mungkin pertama kali juga ya, atau udah sering ikut di neurosemantics, make sense buat Pak Regan, Pak, tentang mikir. Lalu kemudian sekarang suka ngomong halu gitu ya. Halu itu ada di mana sih? Di dalam meta ini atau di fakta? Halusinasi. Di dalam meta. Iya, ada di dalam meta, ada di dalam diri kita. That's why Michael Hall menjelaskan tentang meta place. Yaitu is all terjadi di meta place. Artinya kalau kita sudah tahu meta place seseorang, kita tinggal putuskan ini coaching atau terapi. Itu yang saya bilang strukturnya sama, penanganannya berbeda. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai mengenali ini. Buat teman-teman meta coach relatif mudah, buat teman-teman yang sering ikut tahu. Nah, tinggal bagaimana menjelaskan coaching dan terapinya. Saya stop dulu sampai di sini. Saya ingin dengar pendapat dari teman-teman. Silakan Pak Regan. Ibu, tadi kan di awal kita sudah bicara tentang mind, sesuatu hal yang berbeda dengan brain. Brain itu adalah otak, mind adalah konsep berpikir. Letak meta ini di antara mind ini, itu apakah mind itu adalah meta atau sesuatu hal yang mungkin di atas mind-nya lagi, Bu? Itu maksud saya, Bu, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Regan. Meta itu adalah bagian konsep dari mind. Jadi konsep berpikir, bahwa orang tuh nggak pernah hanya sekali mikir, tapi berpikir seperti yang sedang dilakukan oleh Pak Regan sekarang. Pak Regan sedang mikir dan sedang memproses omongan saya, toh. Dan sedang mencari make sense benang merahnya di mana. Itu adalah going meta. Dan Bapak sedang going meta namanya, Pak. Itu hanya sebuah istilah. Sebuah istilah yang Bapak lakukan. Oh gitu ya, jadi ini logikanya. Nah itu Bapak go meta namanya. Oh siap, Ya. thank you, Bu. Jadi itu berpikir bukan? Ya, terima kasih. Mungkin ada 1-2 teman yang mau memberikan pendapatnya, silakan Bu Yulita. Bu Mar mau tanya, itu sama dengan overthinking nggak ya? Kalau overthinking itu meta juga nggak ya? Itu aja sih. Ya, overthinking itu meta, tapi yang namanya over itu adalah udah berlebihan. Iya, tapi iya itu meta. Kan ada beberapa orang yang pikirannya tuh detail ya. Jadi dia kalau terhadap sesuatu itu dia mikirnya tuh dalam gitu. Ya. Nah itu gimana? Itu ada masalah di Nah, nanti kita lihat. dia. Iya, itu masalah atau bukan gitu ya. Kalau bermasalah kita bilang dia overthinking. Kalau tidak bermasalah kita bilang dia cerdas. Pada dasarnya barangnya sama, mikir. Dan kalau mikir, kita nggak pernah sekali mikir. Pasti akan berpikir. Contoh aja, saya lihat air di depan saya. Oke, air. Airnya goyang ya. Waktu saya bilang gitu, kenapa meja saya lagi goyang pas saya taruh tangan, meja saya goyang. Oh, airnya goyang. Otomatis saya mikir. Itu. Jadi, apapun yang kita lihat, hanya sebuah barang, misalnya tisu, saya ada tisu di sini, oke? Hanya tisu aja. Tapi ketika saya bilang, oh ini tisu putih, berarti apa? Tisu warna putih, otomatis saya udah go meta. Beda lagi kalau saya bilang tisu putih, siapa yang naruh ya? Tadi gua nggak ngambil nih, dan udah go meta berulang-ulang jadinya.
Semua orang pasti go meta. Begitu Bu Yulita. Tinggal kita mau namain apa. Nah, itu kita bisa ngechat ke seorang. Ya. Ya. Oke. Beda. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut dengan slide-nya. Bu Yulita mudah-mudahan menjawab ya Bu Yulita. Oke, baik. Nah, saya akan tampilkan slide-nya supaya teman-teman melihat slide-nya tentang Go Meta ini. Ada apa dengan pikiran kita? Nah, teman-teman lihat nih, ini gambar yang sering saya tampilkan dalam setiap materi saya. Tadi saya suruh mikir apel nih. Ketika apel masing-masing punya internal representasi atau realita internal. Realita internal ini dipengaruhi oleh badan, gestur. Jadi kalau lagi capek suruh mikirin apel, aduh, apelnya asem. Lagi seger, apelnya fresh gitu ya. Jadi fisik mempengaruhi, makanya ada kata mensana incorpore sano. Lalu kemudian berikutnya juga ada mind, dan mind ini adalah ada meta program, ada historical file. Historical file adalah bagaimana pengalaman kita, memori kita itu historical file. Ketika saya minta mikirin apel, kita pasti ada apel merah, apel hijau. Saya belum punya apel kuning ya. Nah, kita punya apel pasti ada, tapi kok yang diambil warna merah? Tapi kok yang diambil Macintosh gitu? Karena apa? Ada meta programnya. Kita ngambil sesuatu yang kita sukai, atau kita ngambil sesuatu yang saya nggak sukai, atau sesuatu yang saya pikirin. So, meta program. Pada salah satu sesi, saya menganalisa mental health dengan meta program. Meta program apa aja yang gampang mental health ya. Tapi nggak di sesi hari ini ya. Kita udah skip itu. Tapi ini mempengaruhi. Dan kemudian dari dua hal ini, kemudian kita berespon. So, teman-teman ketika saya minta mikirin apel, masing-masing mikirin apel, dan kemudian respon yang kita berikan, itu sebenarnya adalah terhadap realita internal. Kalau nggak percaya, teman-teman tolong memikirin jeruk limau. Tahu kan ya jeruk limau ya, yang asam kecut gitu ya, yang airnya banyak, kalau perlu yang lemon gitu. Gimana? Motong, lalu airnya taruh di mulut kita. Ada air liurnya? Ada toh? Air liurnya real, tapi jeruknya kagak ada. Itu yang dibilang bahwa otak kita nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Apapun yang kita pikirkan itu dianggap nyata oleh otak kita, dan kita merespon terhadap realita internal. That's why kemudian di dalam neurosemantik, ini yang kita bahas tentang go meta nih Pak Rigen. Nah, ketika go meta, ada stimulus, lalu kita berpikir, dan berpikir lagi. Ini yang terjadi dalam pikiran kita. So, kalau saya jalankan lagi adalah kita memberi makna, termasuk belief system kita, termasuk intention, tujuan kita, termasuk kecurigaan kita, ya belief system yang mencurigai, termasuk kegalauan kita, itu semua karena kita yang memberi arti. Ada satu orang tersenyum, si A meresponnya orangnya ramah loh gitu ya. Si B meresponnya gombal itu orang. Kenapa? Kita memberi makna terhadap kejadian-kejadian. So di sini kita lihat respon diberikan karena makna yang kita berikan dan juga karena ada frame-nya. Ya, karena frame kita. Bayangkan teman-teman kalau kita punya kerjaan kita banyak. Ada satu orang mensyukuri, wah banyak kerjaan berarti lagi banyak project nih. Happy deh, bagus, bisnis bagus. Satu orang lagi bilang, aduh gila ini kerjaan banyak, kapan habisnya? Masa begitu sih nasib gua kerjaan? Begitu kan? Kenapa? Kita memberi makna. Nah, dari situ kemudian kita tahu dari mana munculnya pikiran yang bikin happy, semangat, dari mana juga pikiran yang bikin kita galau, nggak keruan. Nah, harapan saya dengan mengenal ini, teman-teman mulai tahu ketika di kantor, ini buat teman-teman HR nih ya, ada orang datang, tolong dong bantuin tim saya, kamu kan HR, tolong tim saya tuh orangnya galau tuh, dia orang itu mental health. Jangan buru-buru dulu ke psikiater, diajak ngomong dulu, ada apa nih dalam metanya dia nih. Jangan-jangan cuma salah arti.
Jangan-jangan cuma salah frame. Ya, jangan-jangan butuh terapi beneran gitu. Jadi ada yang bisa di coaching, ada yang memang butuh terapi beneran. Dan itu semua terjadi di dalam diri kita. Makanya kerangka pikiran. So, itu yang terjadi di dalam pikiran kita, maka disebut meta itu adalah above, about, and beyond. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu sebelum saya lanjut. Bagaimana menurut teman-teman? Pernah nggak sih teman-teman ngalami sendiri? Ya, ada pertanyaan Pak Regen. Ketika saya berbicara dengan diri sendiri, itu juga bagian dari go meta ya, Bu? Iya. Orang yang halu katanya, itu juga iya. Ya, ini baru-baru ini kan ada gempa Turki nih. Lalu saya nonton nih video Turki nih. Parah kan? Gedung roboh gitu. Lalu ada waktu saya di kantor, tiba-tiba saya merasa goyang gitu. Saya keluar langsung nanya, gempa nggak sih? Gempa nggak sih? Anak-anak kantor saya bilang, enggak Bu. Saya langsung mikirin, kantor saya lantai 37 gitu ya. Yang di pikiran saya adalah apa? Gempa yang di Turki gitu loh. Ih, gila nih, kayaknya gue mental health, gue halu gitu. Itu namanya trauma gitu ya. Akhirnya udah gue kayaknya traumanya sama video-video itu. So itu terjadi kan apa? Saya kebawa sama pikiran yang baru-baru itu loh. Pernah ngalamin seperti itu? Kalau nggak sadar kan kabur. Kalau saya nggak sadar bahwa itu saya halu, maksudnya saya kebawa sama foto itu, mungkin saya akan bilang maksa, gempa lu orang nggak berasa goyang, cepat lari. Itu kok dibawa ke psikiater deh udah. Karena gue halu beneran. Butuh terapi, histeris, lari. Padahal enggak. Bisa bedain ya. Ketika teman anak-anak tim saya itu mengatakan, enggak Bu, lalu saya mulai sadar, gue kebawa ke gempa Turki nih. Nggak ada tuh, jangan-jangan gue cuma pusing doang sendiri gitu ya. Dan duduk manis lagi, saya lanjutin kerja. Beruntung, karena saya duduk manis lanjutin kerja, saya nggak butuh terapi. Make sense bagi teman-teman? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Boleh saya dengar sharingnya, 1-2 orang atau pertanyaan silakan. Mari Pak Regen, monggo. Maaf ya Bapak Ibu, saya aja yang nanya dari tadi. Iya, yang lain ada yang nanya. Ayo dong, ayo. Silakan Pak Regen. Terima kasih Pak Regen. Ya. Bu Mariani menjadi penasaran ketika tadi kan waktu di akhir tadi ceritanya mengalami traumatis karena sering nonton video, kemudian kita tahu ukurannya ketika kita bertindak lebih jauh, dan kemudian kita tahu, oh iya ini hanya karena saya terganggu dengan video-video ini dan kembali bekerja melanjutkan kehidupan dalam kehidupan nyatanya. Pertanyaan saya Bu, yang nggak tahu ini mungkin nanti di kelas yang di Bali kali dibahas ya. Dalam takaran seperti apa kita pribadi lah saya Bu ya akan mengatakan, wah ini saya perlu ke psikiater nih. Bagaimana saya harus mengatakan, wah ini saya kayaknya harus terapi nih. Sampai batasan mana saya harus menyadari, atau jangan-jangan karena harus orang lain yang melihat, lu perlu ke psikiater, udah nggak bener lagi lu, atau harus seperti itu dulu kah? Atau memang saya harus menyadari ada yang salah dengan diri saya harus pergi ke psikiater. Maksud saya Bu, bagaimana saya bisa melihat ukurannya, ataupun bagaimana saya bisa mendengar sebuah pernyataan, atau saya merasa yakin bahwa ini sudah saatnya saya harus ke orang yang lebih profesional, kira-kira gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Regen. Jawabannya ada di Bali sih nanti. Michael akan menjelaskan. Terima kasih loh Pak Regen menjawab dengan pertanyaan gitu ya. Thank you. Jawabannya tentu Michael akan lebih menjelaskan lagi, walaupun nanti ada dibagi 3 kriteria, dan nanti di Bali juga ada beberapa teknik terapinya. Teknik terapinya juga ada di dalam nanti. Jadi makanya kalau bisa datang langsung praktek di situ ya. Michael membagikan berbagai leveling tentang terapi itu sendiri. Kalau saya sekarang ini, supaya tidak mendahului Michael yang dia lebih pintar, saya juga belum belajar ya Pak ya. Yang saya tahu Michael mengatakan bahwa letak titik batasnya itu adalah ego strength. Ya. Seberapa jauh saya mampu sadar dan balik lagi. Contoh yang gampang yang saya kira gempa deh. Kalau saya tidak punya ego strength, lalu saya memaksakan bahwa memang gempa, lalu minta mereka semua simpan barang, kita lari ke bawah. Dari lantai 37 saya maksa turun ke bawah. Itu saya butuh
saya halu beneran gitu. Karena video saya lebih besar dan saya tidak mampu bangkit. Kalau bangkit sih itu kalau saya lagi stres ya. Tapi dunia saya lebih besar dan saya tidak mampu membedakan yang mana yang nyata, mana yang enggak. Suara saya di dalam lebih besar daripada suara luar. Nah, untungnya saat mereka bilang enggak, saya sadar. Ini gua agak nggak sehat, lagi pusing. Kemudian kebawa video itu. Iya juga ya. So, saya menerima feedback dan saya iya juga ya, saya diem. Nah, ego strength ini yang membedakan. Nah, untuk lebih jelas nanti memang akan dibahas oleh Michael di metaterapi. Saya belum berhak untuk membahasnya, karena itu sesuatu yang ranahnya, ya, Pak Regan. Ya, Thank you, terima thank you. kasih Pak Regan. Ya, silakan Pak Indra, lalu Bu Yulita, dan kita lanjut dengan materi. Silakan Pak Indra. Iya, Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Ya, monggo. Ya, kalau saya ini dari pengalaman aja ya. Pandangan saya itu sebetulnya ada mental health, ada physical health ya. Sebagai manusia kita kan kena fisik juga nggak selalu sehat. Misalnya salah makan, sakit perut ya, terus berobat ya, batuk-batuk ya. Begitu juga mental health. Itu hemat saya itu kerap terjadi lah ya, kerap terjadi. Dan kita terus terang kan selalu berusaha mengatasi terlebih dahulu. Kalau saya kan kebetulan suka baca dan punya banyak buku begitu ya. Jadi kadang-kadang saya minta pertolongan itu ya cari buku yang pas gitu loh. Nah di situ kadang-kadang ada petunjuk, ya itu udah selesai gitu masalahnya. Nah tapi kalau enggak, kadang-kadang kita bertukar pikiran dengan orang yang kurang lebih paham gitu. Itu sering persoalannya juga selesai. Tapi kalau itu tetap nggak selesai, kalau menurut saya nggak ada salahnya ya katakan kita ke psikolog atau apa, dan hipnoterapi. Dan saya sering melihat kawan saya hipnoterapi, ada orang mengalami gangguan, katakan lupa atau apa ya. Itu hanya 1-2 kali aja ya, diturunkan ke bawah sadarnya, kemudian udah baik gitu. Jadi menurut saya itu mental health atau apa itu jangan dibuat serem begitu loh, seolah-olah tuh apa gitu orang ini udah gila atau apa. Sama seperti kita bisa mengalami gangguan fisik ya, berulang-ulang kan selama hidup kita berapa kali ke dokter, nggak biasa aja kan. Nah begitu juga ke psikiater ada sesuatu yang very serius, tapi juga yang mungkin dia mau meladenin juga yang soal-soal enteng begitu ya, mungkin dikasih ini itu ya sudah selesai gitu loh. Jadi dan kadang-kadang menurut saya sama seperti kita ya, kadang-kadang apa ya, demam gitu, kita udah tahu makan Panadol ya terus baik. Itu juga kadang-kadang sebagai manusia itu kita nggak sempurna. Kita ada aja gangguan. Kalau ada gangguan fisik, ada aja gangguan mental. Gangguan mental terjadi karena apa? Kalau kita stres karena apa? Mungkin pekerjaan terlalu banyak, atau urusan di rumah tangga, atau kerabat dekat kita bagaimana mengalami bencana. Itulah yang terjadi Pak Indra. Saya kira setiap manusia tuh mau nggak mau ya terekspos gitu tiap hari. Jadi saya nggak melihat itu ya sesuatu yang aneh gitu loh. Kalau orang begitu nggak aneh, itu biasa. Sama seperti kita mengalami apa ya kejadian fisik kita gitu loh. Betul sekali. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Ya, saya kira ini yang kita sikapi Pak Indra. Saya akan bilang beda zaman. Zaman saya dulu atau usia-usia kita, mental health itu serius baru ke psikiatri. Iya. Tapi 2 tahun terakhir, mental health itu menjadi isu yang kalau saya lihat, saya kasih satu contoh. Ada seorang klien saya, dia mengaku dirinya ada gangguan kesehatan mental. Sudah berapa malam nggak bisa tidur. Lalu saya bilang, sibuk banget ya Pak. Kerjaan memang sibuk, jadi sampai di kantor terus nggak tidur. Enggak sih, saya tidur, pulang ke rumah tidur gitu. Tapi pikiran saya tuh nggak tidur gitu loh. Dan beliau mengatakan berkali-kali, I wish semua ini berlalu gitu loh. I wish selesai gitu. Dan ketika saya tanya, kalau selesai akan seperti apa? Nggak bisa jawab Pak. Saya coaching Pak itu Pak.
Jadi hanya isu saja gitu. Jadi kita ketemu klien, bukan ketemu klien, kita go to inner self-nya dia untuk menemukan apa sih yang sebenarnya masalahnya gitu loh Pak. Dan ketika di situ kita mulai bisa memilah yang mana butuh coaching, yang mana butuh terapi. Habis ini slide-nya saya tunjukin ya Pak Indra ya. Habis ini. Iya. Oke, thank you. Tapi saya setuju dengan Pak Indra. Itu sebuah istilah yang kebetulan lagi happening sekarang ini. Iya. Kesehatan mental. Thank you Pak Indra. Thank you. Dan Bu Yulita, mari yuk silakan Bu Yulita. Ya, Bu Mar, saya mau tanya ya, untuk yang meta program itu sama nggak ya sama unconscious mind gitu? Kan saya sering dengar conscious, unconscious gitu. Jadi kayak misalnya, saya lihat air putih goyang-goyang. Kenapa ya? Itu kan secara sadar saya lihat, tapi unconscious mind saya mungkin saya pernah ngalamin gempa atau apa, saya jadi takut terus jadi mikirnya ini itu sama nggak ya, meta program itu dengan itu sama nggak ya, saya agak bingung sih. Oke. Makasih. Terima kasih. Meta program itu adalah perceptual filter atau cara kita mensensor informasi. Dan secara nggak sadar itu menjadi karakter kita. Contoh meta program, ada orang yang global, ada orang yang detail. Orang yang global melihat hal secara global, orang yang detail melihat hal secara detail semua dilihat. Nah, lalu kemudian meta program itu sama nggak ya dengan unconscious kita? Nah, kita mau definisikan dulu terminologi. Ya, di luar kita mengenal ada conscious, ada unconscious. Bagi Michael Hall, tidak ada yang namanya unconscious. Yang ada adalah out of consciousness. Nggak pernah kita pikirin. Pokoknya kita mikir aja secara otomatis. Bahkan Michael Hall membagikan ada yang namanya pseudo thinking. Kita mikir, sebenarnya kita nggak mikir. Gue kira gue pikir, padahal gue nggak mikir gitu. Dan ada lagi yang real thinking. Cuma kalau saya jelasin bisa 2 jam gitu. Jadi saya nggak jelasin. Namun ketika saya kira saya nggak mikir, sebenarnya saya melakukan karena habit. Bisa aja kan, habit. Ketika, yang kemarin gempa, saya lihat air saya goyang atau enggak. Iya, betul, ada tumbler saya. Jadi, kita habit. Kalau tumbler itu goyang, airnya berarti gempa gitu ya. Padahal meja saya yang goyang gitu kan. Kita melakukan, dan kemudian kita nggak sadari. Jadi, kalau dibilang out of consciousness, iya. Ya, jadi kalau menurut Michael ada yang pseudo thinking adalah habit, kita minjem pikiran orang, apa kata orang kita anggap benar, itu kita nggak mikir itu. Sementara ada orang yang critical, menanyakan, wondering, curiosity, itu semua masuk dalam berpikir. So, meta program adalah sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita dan nggak pernah kita sadari iya. Dan saya mendingan menggunakan bahasa Indonesia aja supaya saya tidak masuk dalam conscious, unconscious. Gitu Bu Yulita. Ya, terima kasih Bu Yulita. Ya, oke, Bu Mar. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Menjawab. Baik, terima kasih. Dan kemudian ada chat dari ini, out of conscious, autopilot. Nah, masalahnya pilotnya kalau nyasar deh kita gitu kan ya. Itu dia, kita jadi salah arah kan katanya. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, slide terakhir. Yaitu bagaimana Michael Hall membagikan tentang kapan kita butuh terapi, kapan apa yang terjadi dalam mental health seseorang. Ini saya ambil dari video ISNS Wisdom bagi yang teman-teman Meta Coach yang pernah ngikut, pernah melihat ini. Slide ini, udah. Lalu Michael Hall membaginya ini ketika seseorang, saya terlalu cepat. Ketika seseorang go meta, overthinking kah, banyak mikir kah gitu ya. Ketika dia frustasi dengan reality, maka dia bermasalah. Entah itu depresi atau kecewa, itu biasa-biasa aja kali gitu loh. Karena itu hanya frustasi aja dengan keadaan. Jadi hanya bermasalah aja. Gue lagi bermasalah nih, gue lagi galau. Iya, gue lagi mikir. Nah, keadaan pasar, iya, aduh gue kecewa nih. Nah, ini kecewa aja gitu, normal gitu loh. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, normal kan kalau kita kecewa. Ya, itu normal gitu. Tapi kemudian level berikutnya adalah ketika kita mulai tersiksa dengan kenyataan. Ketika ada pandemi, kita semua lockdown.
Oke, nggak bisa keluar. Oke, nggak bisa keluar. Awalnya seneng sih, hore, work from home gitu ya. Ketika udah mulai frustasi nih, gila, gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa ketemu orang, bisnis nggak bisa jalan. Normal kalau kecewa. Tapi kemudian mulailah kita berpikir, gila, sampai kapan nih gue nggak bisa keluar, gila, gue nggak bisa jualan. Dan kemudian kita mulai tersiksa oleh kenyataan. Kita mulai neurosis. Saat kita tersiksa di situ, sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Dan itu umumnya karena kita tidak bisa beradaptasi. Dan kita berusaha memaksakan diri untuk mengontrol kenyataan. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Nah, kalau ikut kelas di Metamind, sekali kata harus, 10.000 gitu ya. Karena kita perlu melihat yang mana yang bisa saya kontrol, yang mana saya nggak bisa kontrol. Pandemi itu banyak merubah lifestyle, merubah pandangan hidup, dan ketika awal-awal pandemi, ketika memaksa pandemi wajib harus selesai tahun 2020, perhatikan deh, orang yang stres tahun 2020 dengan 2021 lebih banyak yang 2021 loh. Karena apa? Karena mereka mengira Desember 2020 selesai. Ketika udah ada vaksin, selesai. Udah datang nih vaksin nih, tapi nggak ada vaksin. So, mereka lebih kecewa, double kecewanya, dan stresnya lebih banyak. Mereka tersiksa dengan realitas. Itu neurosis. Ya. Sementara mereka yang break with reality, benar-benar lepas dari kenyataan, ini yang namanya halusinasi. Mereka putus dengan hubungan luar, dan ini masuk ke psikosis, dan ini benar-benar disarankan untuk ke psikiater. Di dalam slide yang saya tidak berikan slide-nya, tapi di dalam salah satu slide Michael mengatakan bahwa ada yang butuh institutional terapi ke psikiater beneran, ada yang bisa diterapi oleh para psikoterapi, para terapis, ya. Dan hipnoterapi, saya pernah bicara dengan seorang psikiatri, beliau mengatakan bahwa ada hal-hal yang bisa dihipno, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dihipnoterapis, itu ahlinya mereka, bukan saya nggak mudeng, nggak ngerti. Tapi kemudian ada juga yang kita lihat itu depresi biasa, dan kalau kita memahami structure-nya, it's all about meaning, frame yang salah, itu bisa kita coaching. Ya. So, ketika teman-teman berhadapan dengan teman kantor yang mengaku dirinya stres, kita lihat nih, dia berada di level yang mana. Jangan-jangan hanya di level yang neurosis aja, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bisa jadi dia hanya cukup ke terapis. Sekarang kan banyak tuh terapis-terapis. Bisa jadi diajak ngobrol, selesai. So, di dalam workshop metaterapi yang nanti 3 hari, ini saya jualan ya. Saya udah disclaimer dulu, saya jualan. Itu nanti Michael membedakan. Ya, strukturnya lebih kurang sama. Tentu beliau lebih expert, akan menjelaskan lebih deep lagi tentang level-leveling tadi. 3 hari gitu loh, dibandingkan dengan 1 jam saya menjelaskan ya. Lebih deep, dan kemudian akan menjelaskan bedanya dan butuh penanganan apa, dan juga ada praktek-praktek di dalamnya untuk penanganan terapi ini. Dan bahkan kalau menurut salah satu alumni kami, kalau teman-teman lihat Insta Metamind, itu ada seseorang yang sudah belajar neurosemantik dari tahun 2007. Beliau seorang meta coach, seorang neurosemantic trainer, bahkan beliau adalah self-actualization trainer. Dan ketika dia mendaftar ikut metaterapi, saya kirimkan manualnya, dia bilang ini gila ini the best of neurosemantic ada di dalam. Memang, karena ada the crucible ada di dalam. Crucible itu adalah, teman-teman tahu crucible, mangkok baja. Kalau di toko obat Cina, ada mangkok yang buat gerus-gerus itu loh. Itu namanya crucible. Kalau di pabrik-pabrik semen, itu ada corong, tempat melebur, bukan corong ya, ada kayak besar itu kayak tabung, apa sih namanya, crucible. Itu yang tempat meleburkan pasir dan berbagai jenis itu meleburkan. Itu juga kita akan dijalankan waktu di metaterapi, bagaimana meleburkan semua hal-hal yang ada di dalam emosi seseorang itu nanti tidak. Tapi ada juga
Tapi tentunya kita perlu mengenali ada di tahap mana. Maka kita perlu belajar mengenali dulu nih. Sekarang saya menjelaskan secara simpel, mudah-mudahan teman memahami, teman-teman semua. Jadi mulai sekarang, ketika ada teman kantor kita, ada teman di dalam di pergaulan kita yang mengatakan dirinya ada mental health, kita analisa mental health-nya ada di mana. Kita periksa metanya. Dan kalau kita periksa metanya, ternyata dia hanya frustasi doang. Itu hanya masalah biasa. Ajak ngobrol aja. Tapi kemudian dia mulai tersiksa. Contoh adalah ketika ada orang yang mau ngomong tahan lagi, mau ngomong tahan lagi. Tapi tunggu dulu. Oke. Orang ini mau ngomong kok susah banget gitu ya, ada apa sih? Dan ternyata dia bilang, iya gue mau ngomong, gue takut salah. Karena ingat waktu itu gue ngomong tuh gue salah dan gue diomelin. Dan gue kan gak mau malu. Dan dia mau bikin drama sebesar-besarnya kayaknya. Dia belum ngomong aja dia udah tersiksa oleh keadaan yang belum tentu jadi. Tapi di dalam sini udah bikin drama. Nah itu dia neurosis itu. Besok nih mau ketemu bos nih mau ngomong. Udah mikirin malam sampai gelisah, nggak bisa tidur, gara-gara dia membuat drama, itu udah akan menuju neurosis. Bahkan ada orang yang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, karena satu hal tertentu. Jadi kadang-kadang kalau ada orang stres, mendingan diamin dulu, 1-2 hari, akan sembuh sendiri, ya udah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman mulai menganalisa. Makanya saya bilang strukturnya lebih kurang sama. Bahkan skill-nya pun kalau kita mampu listening, makanya the power of listening. Ketika kita mampu listening, kita bisa mengenali apa yang terjadi dalam pikiran orang tersebut, kita bisa menganalisa bagaimana menjalankannya. Ya. Dan kalau kami berencana akan ada kelas online memang, tapi saya belum tahu nih apakah rencana akan ada online kelas ini. Jadi saya tunjukin kelasnya ya, teman-teman. Nah, ini kelasnya nih. Oh, ini jamnya belum diganti. Acaranya di Bali nanti di Ubud dan karena tanggal 22 adalah hari raya Nyepi, tidak ada pesawat yang keluar, tidak ada pesawat yang masuk. Jadi untuk hari pertama itu mulai jam 1 siang. Jadi bagi teman-teman yang mau terbang ke Bali masih bisa terbang pagi, jam 2, jam 1 siang kita mulai untuk hari pertama. Jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, besoknya jam 9 sampai jam 6 sore. So, itu adalah saya menyarankan kalau bisa teman-teman terbang. Kenapa? Ada prakteknya di dalam. Ada nggak online? Kami akan adakan online, cuma saya belum tahu harganya. Dan yang jelas kalau online ya teman-teman lewat Zoom. Hanya nonton aja kayak begini. Ketika ada praktek, teman-teman masuk breakout room. Tapi breakout room, cuman ya yang praktek langsung kan di tempat, Michael akan lebih bisa melihatnya seperti itu. Ya, so ini kelas metaterapinya, psikoterapi in the meta place, dan ini bukan hanya untuk para psikolog, terapis, konselor, tapi juga para leader yang sering menangani orang-orang stres, dianggap stres gitu ya, dan HR yang sering dipusingkan dengan orang-orang yang mengaku gangguan kesehatan mental ataupun stresan. Jadi saya mempromosikan metaterapi dan setelah mengetahui materi-materi tentang cara berpikir, mudah-mudahan ikut atau enggak teman-teman ada tambahan untuk lebih bisa menganalisa. Jadi cerdas untuk sehat dan cerdas untuk berpikir. Kami membedakan antara cerdas dengan pintar teman-teman, dan program-program MetaMind tahun ini semua adalah tentang cerdas. Kalau pintar, itu adalah outside in, kita belajar, kita jadi pintar. Tapi kemudian kita mampu memilih untuk pintar, untuk melakukan atau tidak, itu adalah cerdas. Jadi semoga setelah membahas yang tadi, teman-teman sekarang lebih cerdas lagi nih, untuk melihat ini mental health atau bukan. Seperti kata Pak Indra, itu biasa kok, gangguan fisik, gangguan mental, itu biasa. Tapi jangan di-labeling. Nah, dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman mendapat gambaran. Oke, dan bagi yang tertarik, monggo mendaftar. Mumpung Februari masih ada diskon early bird, nanti daftar aja, saya juga nggak hafal. Klik aja di sini, yang bit.ly /register MT, di dalamnya sudah ada harganya.
Ya, jadi keterangan data semua ada di dalam. Oke, bit.ly/rec MT atau Cindy boleh tolong diketik di chat room jadi teman-teman bisa tahu. Oke deh, saya stop share dan masih ada 7 menit. Kita tanya jawab yuk teman-teman mengenai meta place, mengenai terapi. Dan kalau ada teman-teman yang punya pengalaman di kantor gimana sih gitu ya, atau pernah menghadapi, atau jangan-jangan diri sendiri gitu ya. Kalau diri sendiri saya nggak terapi deh di sini pastinya. Tapi yuk kita tukar pendapat, kita tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau nanya tapi malu? Kalau malu ini apa nih? Reality atau bukan? Belum ditanya udah takut salah dulu. Ada yang udah ada yang tanya. Silakan Ibu Arida Wahyuni. Halo, Ibu. Halo, salam kenal Ibu. Iya, Arida. salam kenal Ibu. Saya nih belum pernah sih ikut meta coaching ya, atau apa, saya kurang familiar namanya ya. Tapi yang tadi disebutkan tuh, yang saya ngerti tuh tentang cognitive behavior therapy ya. Ini apakah ada kesamaannya atau perbedaannya gimana gitu? Mungkin kayak gitu. Baik, terima kasih Ibu Arida. Saya cari bukunya dulu ya. Michael ada deskripsinya dan Michael menjelaskan berbagai jenis terapi. Dan menariknya beliau tidak menuliskan CBT. Menulisnya adalah kognitif terapi, tidak melibatkan behavioral. Karena itu terjadi di dalam kognitifnya dia. Dan belum sampai ke behavior. Behaviornya memang jadi menarik diri, bisa jadi. Jadi tidak Michael menulisnya adalah kognitif terapi. Itu menjadi pertanyaan saya, apa bedanya behavior sama tentang itu kan ya? Nanti kita tanya kembali itu. Mungkin behavior tuh sudah jadi outputnya dari thinking kan, thinking dulu atau enggak bisa juga otomatis ya. Iya. Reaksi otomatis ya karena pikiran juga tapi bawah sadar gitu ya. Iya. Saya bisa bacakan ada karena saya ada referensi dari Michael, saya bacakan ya terapi aja yang beliau ambil dari mana nih? Oke. Metaterapi ini ada berbagai ilmu yang didasarinya, yaitu dari Ericksonian dan brief psychotherapy. Bisa dibaca di sana. Lalu ada cognitive therapy, especially dari David Burns, juga positive psychology, logoterapi, narrative therapy, dan itu semua diambil. Maksudnya tuh dikutip dan dijalankan. Bahkan diambil dari humanistik, yang mana ada Maslow pasti, karena Michael spesialis di Maslow, ada Rogerian, ada May, Ellis, Beck, Peirce, Virginia Satir, dan Erikson, itu semua. Jadi Michael ini memang seorang modeler sih, modeler itu yang mempelajari dari berbagai kemudian digabungkan. Jadi begitu jawabannya Bu Arida. Iya. Kalau di CBT tuh kalau nggak salah ada juga, maksudnya diperhatikan juga sensasi di tubuh ya. Jadi ada pendekatan somatik. Iya. Kalau di sini somatiknya apa ada juga? Saya mengira-ngira, saya nggak berani menjawab, tapi setelah saya baca manualnya ada. Kalau dia tidak mampu merasakan, belum tentu dia bisa mengutarakan apa yang dipikirin. Sometimes orang terlibat, orang gini, ketika kita ajak mikir, baik-baik aja tuh. Tapi saat saya minta dia membayangkan kembali, berandai-andai, tiba-tiba kemudian dia merasakan. Dia perlu merasakan itu, baru dia bisa memunculkan kembali. Dalam kelas practitioner, kita juga ada terapinya, dan ketika saya melakukan terapi waktu di practitioner itu perlu merasakannya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Arida. Ya, yuk silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya silakan. Oh ada dari Bapak atau Ibu sih, saya lihat wajahnya dulu dong, kayaknya saya ingatnya Bapak, tapi kayaknya di grup lain. Boleh saya memanggil Bapak atau Ibu ya? Oh, sedang tidak bisa on cam. Oke, baik. Mohon maaf kalau saya salah, Ibu atau Bapak. Menanyakan bahwa Ibu,
apakah neurosis selalu berhubungan dengan, oh Ibu, terima kasih Bu Wardah. Apakah neurosis selalu berhubungan dengan trauma yang pernah dialami oleh seseorang? Dan apakah ada hubungannya dengan inner child? Saya menjawab iya dan tidak. Mereka yang ada hubungan, semua itu ditentukan oleh frame mereka, dan frame itu bisa dipelajari dari inner child. Kalau mereka inner mereka ada masa kanak-kanak yang kurang happy, itu akan membuat mereka paranoid, iya. Ya, dan kemudian mereka yang pernah mengalami trauma, jangankan mereka, saya aja habis nonton videonya Turki yang gempa itu, saya sempat kaget sendiri ketika ada goyang, padahal saya pusing sendiri. So, trauma kecil aja, kemudian saya sempat itu. Cuman saya nggak terus-terusan gitu kan. Sementara orang yang pernah punya trauma, lalu kemudian dia hidup dalam trauma itu, seakan-akan pasti akan terjadi. Itu iya, itu akan mempengaruhi sehingga dia neurosis. Dia tersiksa oleh pikirannya sendiri. Dan di tempat kerja itu sering terjadi. Ada orang yang merasa nggak dihargai, yang merasa gini deh, post power syndrome, orang-orang yang sudah pensiun ya, ketika dia bekerja, dia punya power, dia punya wewenang, dan kemudian dia punya kartu akses gitu ya, tab masuk, dan dia sangat bangga dengan powernya. Tapi ketika tidak lagi bekerja, kartu akses dicabut gitu ya, jadi dia mau datang ke kantor aja perlu tuker KTP, itu berasa banget tuh, gile, saya siapa? Dulu saya. Wah, kemudian ketika dia hidup dalam masa lalunya seseorang yang punya power, tiba-tiba tidak punya power, mau masuk kantornya perlu tuker KTP, dia hidup dan pikir, wah, gue udah gak berdaya nih, wah, usia gue udah tua dan tidak lagi berharga. Dan pikiran itu terus menghantui dan terus dibuat besar. Akhirnya dia tersiksa sendiri oleh pikiran sudah powerless, tidak lagi dihargai, mau masuk aja tuker KTP, dan akhirnya dibuat besar, akhirnya neurosis sendiri. Jadi bukan hanya trauma, bukan hanya inner child, tapi juga pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai harapan dan kemudian tidak diterima, diberikan makna yang berbeda. Berikan makna yang berbeda kalau diajak ngomong, tapi tidak ada ego strength-nya, lebih suka berada dalam kelemahan, akhirnya tersiksa oleh pikirannya sendiri. Ada orang yang suka menjadi victim kan? Menjadi mental victim. Jadi dia adalah korban dari keadaan. Dan ketika dia merasa jadi korban, senang sekali menyalahkan keadaan, bukan? Dan semua itu dibuat besar. Dan tanpa berasa, waktu kita udah jam 21.01. Kayaknya asik aja saya ngomong sendiri. Mudah-mudahan itu menjawab Ibu Wardah. Bu Wardah, apakah tadi menjawab? Oke. Kapan pendaftaran? Saya belum bisa memberikan dulu, saya masih belum bisa memastikan 100% online akan dijalankan si Pak Sucipto. Ya, saya belum bisa memastikan akan jalan. Jadi saya belum bisa memastikan dulu Pak Sucipto. Kalau tanya saya kapan online jalankan? Ya, terima kasih Bu Fiona. Sampai jumpa di Bali. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wardah. Dan kalau begitu, karena waktunya sudah jam 21.02, kita akhiri pertemuan kita dengan foto bersama dulu, wajib gitu ya, wajib foto bersama. Dan kemudian nanti setelah foto kita bubaran dan slide-nya ini nanti akan dibagikan di dalam grup. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Cindy, boleh tolong ambil foto kita? Ya, terima kasih Cindy. 1, 2, 3. Nah, tunggu dulu, kita minta layar-layar yang masih pakai nama, kalau boleh tampilkan wajahnya yuk, dan chatnya tolong dihentikan supaya tidak pop up, kasihan yang di bawah. Tunggu dulu, Sin, saya masih di spotlight deh. Remove dulu. Oke, baik. Mari tampilkan wajahmu. Iya, silakan, Sin. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Kasih jempol yuk, biar kita foto pakai jempol semua. Kalau berguna jadikan jempol atau sarangeo, silakan. 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Foto ini biasanya Cindy akan upload di sosial media, sosial media di Instagram. Apa Sin Instagram kita, Sin?
@info_metamind. Ya, @info_metamind, nanti akan diupload ke sana dan biasanya juga tetap taruh di grup. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti sesi malam ini. Mohon maaf bila ada yang, tapi nggak ada yang nanya juga sih ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan saya berharap apa yang di-sharingkan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sekarang lebih cerdas memilah nih tentang kesehatan mental, tidak langsung mengatakan kesehatan mental, dan teman-teman juga lebih jelas yang mana coaching, yang mana terapi, jangan-jangan hanya diajak ngobrol selesai. Dan bagi teman-teman yang tertarik dan ingin menjalankan ini, psikolog, psikoterapi, psikiatri, bahkan teman-teman yang sering diminta menangani orang stres di kantor, silakan ikuti metaterapi yang akan diadakan di Bali. Ada online, rencana iya, kapan daftar belum tahu, tapi yang jelas lebih asik dong kalau online, karena offline, karena bisa langsung praktek di sana. Ya, oke, kalau dengan demikian saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai bertemu lagi di bulan April. Maret kita cuti dulu, forum Metamind-nya. Sampai bertemu kembali teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Bu Thank you, Mariani. Bu. Thank you. Bu Mariani. Thank you, Bu Ma.